kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami pagi hari ini. Hati kami terbuka untuk terima kebenaran firman. Urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah hamba-Mu hanya menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk meneguhkan iman setiap kami, melihat bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, dan menempatkan Engkau secara benar di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Ya, terima kasih kepada tim WL dan pemain musik. Pagi hari ini kita akan sama-sama tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan belajar akan kebenaran firman Allah yang akan menjadi landasan kehidupan kita sekalian, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kekuatan demi kekuatan kita alami di dalam sepanjang perjalanan hidup kita di muka bumi yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Baik, pagi hari ini saya akan sharekan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat 22. Bunyi firman Tuhan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalamnya tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kami juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Pagi hari ini saya akan sharekan dengan tema ayat, saya angkat ayat yang ke-22. Saya akan fokus bicara di ayat yang ke-22 dengan ayat-ayat pendukung yang kita akan lihat bersama-sama nanti. Di sana dikatakan di dalam Dia kamu turut juga dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, dengan tema menjadi tempat kediaman Allah. Kita ini adalah tempat kediaman Allah. Mengapa demikian saudara sekalian? Karena 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu dengan tegas mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Berarti kita ini adalah rumahnya Roh Kudus, rumahnya Tuhan, tempat kediaman Allah. Kalau kita ini menjadi tempat kediaman Allah, maka menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kesukacitaan, menjadi sebuah kebahagiaan. Kita didiami, kita ditempati oleh pribadi yang kudus. Amin. Seseorang didatangi oleh seorang pejabat. Saudara sekalian, dia akan sediakan rumah, dia akan bersihkan serapi-rapi mungkin, karena dia merasa mendapat kehormatan untuk dikunjungi oleh seorang yang punya jabatan di muka bumi ini. Katakanlah itu jika itu adalah gubernur, saudara sekalian, kau datang. Ini masih tingkat gubernur, belum tingkat kepala negara. Kita akan sungguh merasa bangga dan akan bercerita ke sana kemari bahwa waktu itu, tanggal itu, hari itu, jam itu, bulan itu, tahun itu, saya didatangi oleh seorang pejabat. Dengan sukacita kita akan bercerita tentang hal itu, saudara. Nah, sekarang kita ini menjadi tempat kediaman Allah, sang pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Maka kita perlu bangga di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, biarlah kita izinkan Roh Kudus terus bekerja dari awal pemberitaan firman sampai selesainya, sehingga kita betul-betul melihat bahwa aku patut bersyukur kepada Tuhan. Siapa aku ini, Tuhan? Aku manusia yang berdosa tadinya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Sedikit ada intermezzo. Ridwan Kamil ditinggal oleh putra sulungnya, saudara. Kesedihan yang amat sangat.
Tapi ada anak angkatnya, saudara, masih kecil. Ternyata dia ambil seorang anak laki-laki juga. Sebelum kejadian, sebelum hal itu terjadi, musibah buat putra sulungnya, saudara. Dia ambil seorang anak yang ibu bapaknya katanya meninggal karena COVID. Setelah kejadian baru dia nurut. Tuhan tidak salah untuk menggerakkan hatinya mengadopsi anak itu. Kelak itu anak akan mungkin diberitahu, karena disebutnya adalah ayah sambung ibu sambung. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini, kita telah dipilih, kita telah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya dan dijadikan tempat kediamannya, saudara sekalian. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Apa sih tandanya kita menjadi tempat kediaman Allah? Apa buktinya kita ini dikatakan adalah tempat kediaman Allah? Saya akan sharekan ada 3 hal. Yang pertama adalah menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Itu yang membuat kita melihat bahwa aku bukan orang sembarangan lagi. Aku bukan orang biasa lagi, tapi aku adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena aku menjadi tempat kediaman pribadi yang kudus. Amin. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, ya, garis bawahi jaminan, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Alasan itulah kita berkata bahwa aku adalah orang istimewa menjadi tempat kediaman Allah, karena telah menerima jaminan penebusan di dalam Yesus Kristus. Aku dijadikan sebagai miliknya, dan sebagai miliknya akan memuliakan Dia. Itu sebabnya kita memuji Dia. Itu sebabnya kita berikan pujian, pengagungan kepada Allah, karena kita ini adalah tempat kediamannya. Saya katakan dari awal tadi bahwa jika kita dikunjungi oleh seseorang yang terkenal ternama, kita akan terus bercerita. Dengan kata lain, kita memberikan satu pujian, menceritakan pribadi orang itu, menceritakan kehadiran orang itu. Nah, sekarang Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, apa reaksi dari kehidupan yang sebagai tuan rumah itu, saudara? Maka tidak lain dan tidak bukan kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Muliakan Dia dalam segala situasi dan kondisi apapun, karena saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Dia tidak menciptakan batu-batu untuk membangkit. Bisa saja karena Tuhan Maha Kuasa, tapi Dia menginginkan pujian itu keluar dari miliknya, yaitu kita yang menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak merampok, walaupun mungkin tidak melakukan kehidupan yang tidak senonoh, yang kita berikan label-label khusus kepada orang yang hidupnya di remang-remang tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang pasti adalah semua manusia berdosa di hadapan Allah dan harus mengalami penebusan, harus mengalami sebuah penyelamatan di dalam kehidupannya. Pengampunan dosa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadikan kita adalah miliknya, saudara. Galatia pasal yang ke-6 ayat 17 di sana dikatakan, selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku, kata Rasul Paulus, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus, milik Yesus. Saya katakan tadi, tandanya apa kita menjadi milik Kristus? Tanda yang pertama adalah sudah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Kita dilayakkan untuk memanggil Dia Aba, ya Bapa. Sehingga kita yakin aku adalah miliknya Tuhan. Aku bukan miliknya setan lagi. Aku bukan miliknya dunia lagi. Aku mau perjuangkan kehidupan di dalam Tuhan sebagai miliknya untuk tetap memuliakan Dia seumur hidup ini. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala
kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semuanya ini. Kerinduan Tuhan melalui kehidupan kita ini. Rasul Paulus tadi mengatakan, di dalam diriku ada tanda milik, bahwa aku adalah milik Yesus. Karena kehidupan yang lama dia tinggalkan, profesi yang lama dia tinggalkan, dan dia memberikan hidup kepada Tuhan untuk menjadi orang-orang yang disukai dan dicintai Tuhan. Saudara, oleh sebab itu melalui kehidupan kita bisa menampilkan kehidupan yang akan ikut memuliakan Bapa di surga. Roma 1 ayat 6 dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi kita sekalian ini saudara, dari latar belakang kehidupan kita apapun, dari suku manapun saudara sekalian, karena awal cerita, awal mula manusia hanya satu nenek moyangnya, Adam dan Hawa. Karena perkembangan manusia di muka bumi ini, baru kita melihat, oh aku ini keturunan ini, aku ini marganya ini, aku ini senya ini. Paling gampang kalau orang Batak dan orang Cina itu sudah sekalian ketahuan ini dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki, bisa gampang diketahui. Tapi bagi kita yang tidak tahu ada di warga itu, ya kita juga bingung bagi orang-orang lain. Tapi bagi mereka dia udah paham. Kalau panggilannya seperti ini, oh berarti itu dari pihak perempuan, dari pihak laki. Kalau di dalam Tuhan saudara sekalian, panggilan kita hanya satu, anak-anak anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, DNA-nya kita Yesus Kristus yang mensahkan kita menjadi miliknya. Dan kalau kita menjadi miliknya, saudara sekalian, itu adalah sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kita. Jadi yakini dan percaya bahwa sekarang hidupku bukan milikku lagi, tetapi adalah dimiliki oleh Allah, Yesus Kristus yang ada diam di dalam aku, dan aku wajib untuk memuliakan Dia. Amin. Yang kedua, Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. 2 Korintus 1 ayat 22 mengatakan begini, memeteraikan tanda miliknya. Tanda miliknya itu siapa? Kita tadi, ya. Atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai jaminan untuk membawa kita terus ada hubungan dengan Tuhan. Yesus sudah naik ke surga, yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya kurang lebih 1 bulan yang lebih, ya. Karena minggu yang lalu itu pencurahan Roh Kudus. Yesus pergi, murid-muridnya sedih, dan dia mengatakan, kamu tidak perlu sedih karena aku tidak hadir secara nyata di depan kamu, tetapi aku akan pergi dan aku kirim yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan sesuatu yang tidak boleh kita banggakan, tapi justru kita harus melihat Roh Kudus ini adalah pribadi yang bisa berduka cita, yang bisa sedih jika kita tidak menghargainya dalam kehidupan kita. Dia itulah yang hadir dalam diri kita ini, saudara sekalian, yang memimpin dan mengarahkan kita. Fungsi apa sih dari Roh Kudus? Membimbing, menguatkan, menasihati, dan juga menginsyafkan bila kita ada dalam sebuah kesalahan. Roh Kudus akan bicara pribadi kepada kita, dan setelah kita sadar, Roh itu bicara kepada kita, kita berlutut dan kita minta ampun, dan Tuhan Maha Pengampun akan mengampuni dosa kita sesuai dengan dasar firman-Nya. Jika engkau mengaku dosamu, Dia adil dan setia untuk mengampuni. Itu yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Jadi saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus kita diberikan Roh Kudus yang untuk menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5:12 dikatakan, barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak yang tidak memiliki hidup. Jadi setiap orang yang memiliki Yesus Kristus, dia punya kehidupan, dia punya kehidupan kekekalan. Tapi ayat di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes masih pasal ayat yang ke-13, semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Jadi bukan satu kali saja dalam Alkitab menunjukkan untuk membuat kita yakin sepenuhnya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi miliknya Allah. Nah, kalau kita menjadi miliknya Allah, apakah masalah kebutuhan kehidupan kita sehari-hari Allah tidak akan tahu dan tidak akan peduli? Kita kontekstualkan atau ibaratkan kepada keluarga orang tua yang tidak akan mungkin masa bodoh dengan kehidupan anak-anaknya. Bahkan ada yang sudah rumah tangga, orang tua masih tetap peduli kepada anak-anaknya. Padahal sudah dikatakan dia sudah mandiri, bisa rumah tangga, berarti dia sudah lepas dari orang tua, tanggung jawab untuk segalanya. Tapi masih ada, kenapa? Karena saudara sekalian, seorang ayah, seorang ibu tidak akan mungkin membiarkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan, dalam penderitaan sendiri. Dia akan tolong dan dia akan upayakan untuk menjaganya. Itulah gambaran. Lebih daripada itu Bapa kita di sorga, yang hadir dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Oleh sebab itu, yakini bahwa yang hadir dalam hidupku, aku memiliki sebuah pribadi, seorang pribadi yang namanya Yesus dan Roh Kudus tinggal diam dalam aku. 2 Yohanes pasal pertama 9 katakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Jadi orang yang melangkah keluar dari ajaran Yesus Kristus artinya tidak lagi hidup di dalam ajaran Tuhan atau menyangkal pribadi itu, saudara sekalian, dia bukan milik Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Bedakan, saudara. Jadi orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan dan mau memperhatikan ajaran Tuhan, mau memperhatikan firman Allah dengan serius dalam kehidupannya, dia memiliki bapa dan anak. Karena firman dan bapa atau Tuhan itu satu, saudara. Kalau baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat pertama, firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah dan Allah itu bersama-sama dengan firman. Dia yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu firman Tuhan yang kita beritakan dan kita baca dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi jangan keluar dari itu. Sebab saudara sekalian, sampai kita nanti mati akan ada muncul kesaksian atau memberikan kesaksian bahwa kita adalah memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Kesaksian siapa yang kita harus miliki dalam kehidupan kita? Pada saat kita masih mati, sudah mati saudara, maka muncul mereka yang memberikan kesaksian melihat jiwa-jiwa yang mati karena kebenaran firman Allah. Mati syahid karena berjuang dalam pemberitaan firman Tuhan. Apakah hanya itu bagi mereka? Tidak. Saudaraku, setiap kali atau setiap kita masing-masing, bila mana kita akan meninggal, akan ada kesaksian yang seperti ini. Hidup kita seperti apa? Apakah kita hidup di dalam kebenaran Allah atau kita sudah keluar dari kebenaran Allah? Jadi kesaksian di waktu hidupnya tentang iman di dalam Tuhan itu diperhitungkan sampai pada akhir saudara. Oleh sebab itu sungguh luar biasa kasih dan anugerah Tuhan, kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan menjadikan kita pribadi menjadi tempat kediamannya, sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita sekalian mungkin berbeda kehidupan kita masing-masing, tetapi yang bisa membuat kita bisa melihat diri kita bernilai di hadapan Tuhan adalah karena kita memiliki Yesus.
Bersyukur jika ada orang-orang yang hidup di atas lebih daripada kita mungkin. Tetapi saudara sekalian, itu penentuan, penglihatan hanya sebatas di muka bumi. Dan jangan orang menjadi rendah diri karena aku tidak sama dengan itu, sehingga kita mulai membanding-bandingkan kehidupan. Tapi ketahuilah, kita semua sama di depan Allah, bernilai, berharga. Kata Alkitab, engkau berharga di mata. Tidak ada seorang pun yang tidak berharga di mata Allah. Melalui penebusan Kristus itu, mengangkat derajat hidup kita melihat, sehingga kita bangkit dan menatap kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan tidak pantang menyerah di dalam menjalani kehidupan hari-hari. Dengan sebuah pengharapan bahwa kelak jika Yesus datang, aku adalah orang yang pertama akan datang disambut dalam kehidupan ini. Saya sampaikan di anak-anak remaja semalam dalam Yudas pasal yang pertama ayat 20-22 dan selanjutnya. Pelihara dirimu, pelihara imanmu di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita akan berjuang memeliharanya? Karena kita punya pengharapan kelak jika Yesus datang, aku orang yang akan disempurnakan kebahagiaannya, diberikan kehidupan, dianugerahkan keselamatan dan berkata, mari masuk ke tempatku bersama-sama dengan aku. Luar biasa saudara. Masuk di sebuah rumah yang mewah aja kita beruruh. Ini masuk di sebuah rumah yang tanpa buatan tangan manusia, tanpa mengeluarkan seperak pun dari kehidupan kita. Kita memasuki rumah itu, surga namanya, selama-lamanya. Luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya diajak untuk mendoakan seorang memang belum Kristen. Dia dibolongin di sini, seluruh peralatan sudah dipasang di seluruh pernapasannya, dibolongin di sini untuk membantu pernapasannya. Saudaranya nanya, mungkin udah berat, udah kira-kira udah gini ya, udah hitungan M saudara. Mungkin udah hampir 2, angka 2. Hampir menembus angka 2 katanya, untuk berobat keluar masuk rumah sakit. Dokter udah bilang, udah bawa pulang saja, rawat di rumah. Tapi pada waktu kami mau datang berkunjung, karena kan diberitahukan udah napasnya tinggal di tenggorokan, kami pergi. Sampai di sana ternyata sudah ingatannya baik. Anggota keluarga ini memperkenalkan diri. Oh iya, kenal, komunikasi. Nah, hari Kamis atau Jumat ya, saya Kamis, saya diajak video callan lagi untuk doa. Dan dia bercerita, sejak habis didoakan, dia mulai komunikasi terus, minta apa yang dia pengen. Ya, dia minta sesuatu. Dia minta kopi karena dia doyan kopi. Lalu istrinya buatkan, dipakai sendok, karena kan makanan semua udah lewat alat selang gitu ya. Nah saudara, ini jadi dimasukin, bisa masuk 5 sendok katanya. Dia suhu badannya agak tinggi karena ada jamuran, karena dia udah nggak bisa normal kencing, harus disedot. Jadi pasangin kateter, kadang disedot. Jadi di alat alat jalur kencingnya ini saudara ada jamuran. Jadi kadang-kadang suhu tubuhnya naik. Saudara, saya katakan belajar, karena dia tidak percaya Tuhan. Walaupun ada anaknya sudah nikah dengan orang yang Kristen, tapi mungkin menghargai orang tuanya, jadi kan nggak diajak-ajak seperti itu. Saya bilang, yuk kita doa. Percaya, katakan Yesus, tolong aku. Yesus ampuni aku. Yesus sembuhkan aku. Yesus baik, Yesus baik. Karena dia nggak bisa bicara komunikasi bagus seperti kita, maka istrinya yang di sampingnya, iya, Yesus baik, Yesus baik, Yesus mengampuni, Yesus
menyembuhkan. Nah, saya belum dapat berita gimana lagi saudara. Jadi saudara sekalian, sesungguhnya beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan, kalau jujur semua manusia membutuhkan Tuhan, tapi karena kesombongannya, merasa kuat nggak ini, ya udah nggak butuh Tuhan lagi. Pada dasarnya manusia itu Allah menginginkan keselamatan dan Dia ada komunikasi dengan Dia. Tapi karena keangkuhan kita, kesombongan kita, ketidakpengertian kita, walaupun sudah diberitahukan, dia tetap enggak, aku nggak mau percaya. Bahkan saya baca di satu YouTube ada 5 negara yang mulai menurun orang yang mencari Tuhan. Prancis, Belanda, Inggris, dan mana lagi itu. Itu kan ada negara-negara yang Kristen tadinya sudah. Karena situasi dan keadaan yang membuat demikian. Bergeser namanya Tuhan, pencarian Tuhan. Tinggal sedikit manusia yang butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan saya berharap jemaat gereja Betel Jalan Al-Basia bukan orang yang angkuh untuk tidak membutuhkan Tuhan. Tapi kita semua harus membutuhkan Allah. Jangan usir lagi keluar dari kita. Dia yang mau menjadikan kita tempat kediamannya. Paling bodoh-bodohnya orang sudah diberikan keenakan, dia tinggalkan saudara. Bukan jaminan hidup sekarang aja, jaminan hidup sekarang dan sampai ke dalam kekekalan. Oleh sebab itu, mari kita bangkitkan sukacita kita menjadi tempat kediaman Allah. Yang ketiga, dampak dipenuhi Roh Kudus. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau roh pengenalan akan Tuhan, takut akan Allah, kita jaga, kita pelihara dalam kehidupan kita saudara. Kita akan tidak gampang khawatir, kita akan tidak gampang gentar dalam menghadapi pergumulan. Roh hikmat, karena hikmat yang datang dari dunia tidak sama dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Karena Yakobus pasal yang ketiga ayat 17 mengatakan begini, tetapi hikmat yang datang dari Allah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, itu yang datang dari Allah. Kalau dari dunia, ya gunakan logika dong. Gimana sih? Kalau kamu punya perasaan, orang lain juga punya perasaan. Itu kan dunia mengajarkan seperti itu. Tapi kalau hikmat dari Tuhan memberikan murni. Hikmat dari Allah itu murni, saudara sekalian. Siapa yang terkenal dalam Alkitab yang kita ketahui yang punya hikmat luar biasa? Salomo. Pada waktu Tuhan menampakkan diri pada malam hari itu di dalam mimpinya kepadanya, Tuhan tanyakan, apa yang engkau mau untuk kuberikan? Ada 3 tawaran saudara-saudara, kekayaan, umur panjang, dan hikmat. Dan dia berkata, aku hanya butuh hikmat. Dan Tuhan melihat dia butuh hikmat. Bukan hanya hikmat diberikan kepadanya, diberikan kekayaan, diberikan panjang. Saudaraku, hikmat ini dibutuhkan di dalam sepanjang kehidupan kita sekalian. Dan hikmat yang diberikan dari Tuhan itu adalah murni. Dan buah-buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dikatakan Yakobus pasal yang ke-18. Jadi saudara sekalian, sesuatu yang kita lakukan, taburkanlah dengan dalam damai dan sejahtera. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihatkan, hikmat yang daripada Tuhan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata yang bisa membawa kesejukan, damai sejahtera di antara sesama, bahkan di antara keluarga. Kalau nggak ada hikmat, saudara sekalian, yang akan ada adalah sengketa, pertengkaran dan sebagainya. Oleh sebab itu kita butuh, berikan aku hikmat.
Karena jika hikmat ada dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa bertindak bijaksana dalam segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan tindakan bijaksana. Oleh sebab itu saudara sekalian, hikmat dari Tuhan diberikan kepada Salomo itu sebagai pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Itu yang Alkitab katakan. Jadi kalau orang nggak punya hikmat, yang sekarang istilahnya sumbu pendek, ya, berpikiran pendek aja, nggak berpikiran panjang. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya hikmat. Nah, roh pengertian dikatakan di dalam Yesaya tadi saudara sekalian akan membawa kita untuk mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Karena hanya Tuhan yang memberikan kepada kita akal, budi, dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan. Tujuannya kita diberikan hikmat, akal, budi untuk memelihara Taurat Tuhan dalam hidup kita. Apa sih Taurat Tuhan itu? Kebenaran, firman Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak remaja, sesibuk-sibuknya kamu belajar, sediakan waktu untuk baca Alkitab, berdoa. Kamu bisa belajar dari jam 7 sampai jam 2 kalau dalam masa normal. Masa baca Alkitab dalam 15 menit, berdoa antara 10 menit, tidak ada waktu. Oleh sebab itu saudara sekalian, mengapa kehidupan kita tidak menjadi kuat? Karena apa? Dasarnya tidak ada. Firman Tuhan tidak menjadi bagian kesukaan kita dalam hidup ini, sehingga kita gampang menjadi lemah. Hikmat kita tidak bekerja secara maksimal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila firman Tuhan itu tersingkap, memberikan terang, memberikan pengertian kepada orang bodoh, tidak ada seorang yang lebih hebat. Saudara sekalian, kita semua butuh pengertian dari Tuhan. Kalau nggak Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita pengertian, kita akan tidak bisa. Apa yang dia maksud? Begitu kita ketemu dengan ayat itu, berdoa, Tuhan, apa yang dimaksudkan ayat ini? Bukan berarti tidak boleh nonton YouTube, khotbah di YouTube, boleh saja, tapi harus ada filter, karena tidak semua apa yang disampaikan kita cross check, cocokkan dengan firman Allah, supaya kita tidak dibawa kepada yang lain, menyimpang dari kebenaran dan mendukakan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Tapi mari kita akan menjadi pribadi yang menjunjung tinggi kebenaran Allah dalam kehidupan kita sekalian. Terus berjaga-jaga. Dan saudara sekalian, apa sih yang diperoleh jika firman Allah sudah disingkapkan? Ada kesabaran dan terus akan berjaga-jaga. Dan juga saudara sekalian, tidak mudah untuk terluka. Dia akan sadar akan hukum Tuhan. Hukum-hukum Allah diperhatikan secara baik dalam hidupnya. Menjalani kehidupan ini dengan dedikasi yang tinggi kepada Tuhan. Sebuah penanggungan jawab Allah kepada kita untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini, untuk menjadi persentase Allah, dilihat oleh orang lain bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dimuliakan. Roma pasal yang ke-10 ayat 2 dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini sudah ada orang sudah giat, tetapi tanpa sebuah pengertian, sehingga wah semua disamaratakan. Yang penting ya masih baiklah, apa salahnya? Masih baiklah, apa salahnya? Tidak demikian saudara. Kalau kita udah melihat dan Roh Kudus singkatkan kebenarannya pada kita sekalian, kita akan bijak di dalam mengikuti apa yang Alkitab ajarkan. Karena firman Tuhan tidak akan bertentangan dengan diri Allah, karena Allah sendiri itu adalah firman. Dia sendiri adalah Allah. Firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Jadi sesuatu yang disampaikan dalam firman-Nya tidak akan bertentangan dengan sifat dan kepribadian Allah itu. Akan sejalan, saudara. Saudara sekalian,
Sebab kita tahu bahwa orang yang mengenal kebenaran itu akan seperti apa. Lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, perhatikan, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apakah masih ada orang yang demikian? Masih banyak. Apakah itu ada di dalam kelompok orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan atau orang Kristen? Masih ada. Ada orang berupaya untuk mendirikan kebenarannya sendiri dan jauh daripada kebenaran Allah. Ini yang perlu kita dapatkan pengajaran. Itu sebabnya kita perlu dengar firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan pengertian. Oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam Yesaya pasal yang ke-9 itu ayat yang kelima itu bicara kepada Yesus Kristus. Roh keperkasaan hikmat akan diberikan kepada. Apakah hanya kepada Yesus Kristus? Tidak. Kepada kita pun dikasihkan roh hikmat dan pengertian supaya kita menjadi orang-orang yang paham akan kebenaran firman Tuhan. Roh keperkasaan di dalam Yesaya tadi pasal 11 ayat yang kedua itu ya, ada roh keperkasaan. Mika pasal yang ke-7 ayat 16 berkata begini. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi kulit. Jadi biarlah mereka melihat bahwa bangsa-bangsa yang merasa kuat, merasa gagah akan dipermalukan. Bahwa di dalam keberadaan, kehadiran dan kita mengagungkan kemampuan kita, di satu saat Allah akan giring kita dalam sebuah hal untuk melihat diri kita yang sebenarnya rapuh, tidak berdaya tanpa Tuhan. Ya. Manusia ini semua rapuh adanya tanpa Tuhan yang mendiami kehidupan. Oleh sebab itu alangkah luar biasanya jika kita izinkan Dia hadir dalam kehidupan kita sekalian. Karena Dia yang hadir dalam kehidupan kita di dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18 akan membuka mata hati kita, menerangi mata hati kita supaya kita melihat pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan yang untuk kita sekalian. Betapa kaya kemuliaan yang disediakan buat kita anak-anak, sehingga kita tidak lagi melihat persoalan semata-mata, tapi kita melihat pengharapan apa yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Sebagai orang-orang yang ditentukannya, itu orang-orang yang sudah ditebus tadi, dikuduskan di dalam Dia. Saudaraku, mari bangun diri kita dengan firman Tuhan, supaya kita melihat karya Allah dari waktu ke waktu untuk menjadi bagian hidup yang terpenting dalam kehidupan kita. Closing statement dari khotbah saya pagi hari ini adalah kobarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kobarkan terus dari waktu ke waktu. Setiap kita pasti ada titik kita merasa lemah, jenuh. Tapi kembali bangkitkan roh kita untuk cari Tuhan. Dengan satu ayat penutup saja kita baca bersama-sama sebagai closing atau statement dari rangkaian khotbah pagi hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Bangkit berdiri dan kita ucapkan bersama-sama di hadapan Allah. Bukan untuk orang lain dengar, tapi untuk diri kita sendiri. Berkata pada diri kita sendiri untuk menghidupi firman yang kita dengarkan pagi hari ini, yaitu Efesus pasal yang kedua ayat 22. Menjadi tempat kediaman Allah, maka kita harus kobarkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, orang yang percaya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Ayatnya singkat, tetapi luar biasa kekuatan dari firman ini jika kita hidupkan dalam kita. 1 Tesalonika 5:17 mengatakan apa? Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh itu di dalam diri kita. Kita sudah diberi Roh Kudus
di dalam kehidupan kita. Biarkan dia itu bekerja secara luar biasa, bekerja secara leluasa. Jangan dibatasi dengan pikiran kita. Biarkan dia berkata-kata melalui kehidupan kita, sehingga kita dapat menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 minggu ini kami berturut-turut ke remaja menyampaikan tentang kuasa Roh Kudus. Apa manfaat dari pencurahan kuasa Roh Kudus? Kita tidak sekedar tahu ya ada Allah, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah mengalaminya dalam kehidupan kita. Apa itu Roh Kudus? Pekerjaannya seperti apa? Ya, kebaikan, kemurahan, ya betul. Tetapi ada lebih daripada itu, bukan itu saja. Ada bahasa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dan bahasa Kusali atau bahasa lidah ini yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anak yang merindukannya. Satu bahasa yang tidak akan pernah ditembus oleh iblis dan siapapun juga. Bahasa itu langsung kepada Allah dan menguatkan kita sendiri. Di saat kita lemah, pergunakan bahasa itu, Roh Kudus akan bekerja memberikan kekuatan. Haleluya! Buka hatimu dan terima kebenaran ini. Jangan padamkan roh yang ada di dalam diri kita. Kita ini adalah tempat kediamannya. Bersama dengan dia kita akan cakap menghadapi segala pergumulan. Engkau ada bersamaku. Haleluya! Angkat hati dan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Alami Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Sekali lagi, bahasa yang iblis tidak bisa tahu adalah bahasa roh, bahasa lidah yang bisa menguatkan kita. Karena itu tembus langsung kepada Tuhan. Yes. Bersamamu
bukan hanya sekedar sebuah semangat perasaan jiwa, tapi sebuah gairah kudus, sebuah kerinduan kudus akan Dia. Bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan, tapi sebuah pengalaman yang kita dapatkan. Bukan hanya sekedar pemahaman, tapi sebuah pengalaman. Dalam nama Yesus, firman yang sudah disampaikan boleh termeterai di hati kami Bapa, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit. Ketika Engkau ada dalam hidup kami, itu lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Ketika Engkau ada bersama kami, itu lebih dari segala. Dan kami memerlukan Tuhan atas hidup kami. Kami tidak bisa jalan dengan kekuatan kami sendiri. Hari-hari ini hari-hari yang berat. Kalau Engkau tidak bersama dengan kami, Tuhan, jangan biarkan kami melangkah. Kami mau berkata seperti Musa berkata, kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan, jangan suruh kami melangkah. Beri kami kekuatan dalam nama Yesus. Ubahkan kami menjadi manusia baru, ubahkan kami menjadi ciptaan baru. Transformasikan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur pagi hari buat kebenaran firman-Mu yang mengajar. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai lebih lanjut. Dan pakai setiap kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi pelaku yang taat dari setiap firman yang kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya silakan kepada yang bertugas. Kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti saya panggil yang akan melayani persembahan Ibu Ali dan Ibu Meliati. Kita berdoa dulu.